Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Soli kelas 4A? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baik anak-anakku, hari ini Bu Lulu akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini Bu Lulu akan menerangkan untuk materi ilmu pengetahuan alam di tema 9 kayaknya negeriku. Untuk mata pelajaran IPA di tema 9 kita akan belajar tentang energi atau sumber energi. Tujuan kita belajar itu apa sih? Tujuan kita belajar energi itu apa? Tujuan kita adalah agar kita semua memahami tentang berbagai macam sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu ada angin, air, matahari, panas bumi, biomasa, dan nuklir. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dalam firman ini sudah sangat jelas ya nak ya, dalam firman Allah ini sudah sangat jelas bahwa Allah menurunkan air dari langit, itu semuanya dipergunakan untuk manusia nak, dijadikan sebagai sumber energi. Dari air tersebut ditumbuhkannya berbagai macam jenis tanaman yang berbagai macam warnanya, begitu nggih. Baik, selanjutnya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak akan muncul tanpa adanya sumber-sumber energi. Sumber energi adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan energi. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber energi. Sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi primer, sumber energi sekunder. Sumber energi primer contohnya matahari, air, angin. Kalau sumber energi sekunder contohnya listrik, bahan bakar fosil. Kemudian berdasarkan ketersediaannya, sumber energi itu dibedakan menjadi satu, energi yang dapat diperbaharui. Contohnya ada matahari, air, angin, bahan bakar organik. Kemudian energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Energi yang tidak dapat diperbaharui ini karena memang jumlahnya sangat terbatas dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, sehingga kita memang harus bijak dalam memanfaatkan energi. Kemudian kita bahas satu-satu ya nak ya. Untuk matahari, kita sudah tahu bahwa matahari adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan matahari dengan banyak sekali manfaat. Ya nak ya, banyak sekali manfaat dari matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Energi cahaya dan energi panas matahari dapat menghangatkan bumi dan membuat tumbuhan hijau berfotosintesis. Tanpa adanya matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Padahal hasil dari fotosintesis itu adalah O2. Dan O2 atau oksigen itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Hewan-hewan kecil, hewan-hewan laut, semuanya membutuhkan oksigen. Bisa kita bayangkan seumpama tidak ada matahari ya nak ya, Allah tidak menciptakan matahari, tentunya kita tidak dapat hidup. Kemudian selanjutnya manfaat matahari. Manfaat matahari ini banyak sekali. Ini ada beberapa yang Bu Lulu sampaikan di sini. Manfaat matahari yang pertama, mengeringkan pakaian. Kalian mencuci baju, kemudian dijemur, itu sangat membutuhkan matahari. Yang kedua, mengeringkan bahan makanan. Contohnya ikan asin, ya nak ya, contohnya ikan asin dan
jagung, misalnya jagung, padi, begitu. Kemudian yang ketiga untuk membuat garam. Garam ini anak ya, di daerah Madura, di Pulau Madura, sebagian besar penduduk di sana adalah bermata pencaharian sebagai petani garam. Jadi air laut itu dijemur. Nah, air laut dijemur dalam tambak-tambak garam. Kemudian air laut tadi menguap, yang tinggal partikel-partikel garam ya nak ya, yang akan diolah nanti menjadi garam. Yang selanjutnya sebagai pembangkit tenaga listrik. Dalam pembangkit tenaga listrik ini, untuk bisa menghasilkan matahari, agar bisa menghasilkan tenaga listrik harus menggunakan alat yaitu yang dinamakan panel surya. Nah, kemudian air. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, tidak terkecuali, semuanya sangat membutuhkan air. Ya, terutama air bersih. Digunakan untuk minum, mencuci, mandi, ataupun mengairi sawah. Kemudian air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air yang mengalir itu memiliki energi gerak. Nah, aliran air ini kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau yang sering kita sebut PLTA berada di waduk atau di bendungan. Selanjutnya, energi yang selanjutnya yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Sumber energi angin memiliki jumlah yang tidak terbatas. Angin memiliki energi yang mampu menggerakkan benda. Kecepatan angin dapat diukur menggunakan alat yang disebut anemometer. Angin ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, untuk menggerakkan kincir angin. Angin yang bergerak itu tadi akan menggerakkan kincir. Nah, akan menggerakkan kincir, kemudian kincir angin tadi terhubung ke turbin ya, yang kemudian akan menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Manfaat angin. Yang pertama, membantu mengeringkan pakaian yang dijemur pada saat mendung. Yang kedua, membantu penyerbukan dan penyebaran biji tanaman. Contohnya di sini adalah penyerbukan pada tanaman jagung. Tanaman jagung ini memiliki dua bunga ya nak ya, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Tetapi letaknya terpisah. Nah, dengan bantuan angin, bunga jantan dapat terbang kemudian jatuh ke bunga betina sehingga terjadilah pembuahan. Yang selanjutnya, manfaat angin adalah membantu nelayan tradisional berlayar dengan menggunakan angin darat dan angin laut. Selanjutnya, tenaga angin dapat menggerakkan turbin angin. Dan angin dapat dimanfaatkan untuk olahraga. Olahraga di sini contohnya adalah perahu layar ataupun terjun payung, begitu nggih. Nah, sekarang biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari benda hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah makanan ataupun limbah pertanian. Nih, sekarang bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, gas alam. Minyak bumi, batu bara, gas alam ini setelah ditambang tidak dapat kita langsung manfaatkan. Agar bisa kita manfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini harus kita olah terlebih dahulu. Kemudian setelah diolah baru nanti bisa bermanfaat. Minyak bumi, batu bara, gas alam ini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena memang jumlahnya yang sangat terbatas, jumlahnya sedikit, dan apabila kita gunakan terus-menerus lama-lama akan habis, sehingga kita memang harus bijak dalam menggunakan sumber energi ini. Manfaat bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tadi yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam. Minyak bumi, batu bara, gas alam ini tidak dapat langsung kita manfaatkan setelah ditambang. Agar dapat kita manfaatkan, bahan bakar ini harus diolah terlebih dahulu ya nak ya. Manfaatnya antara lain, yang pertama, bensin dan solar sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Yang kedua, minyak tanah
sebagai bahan bakar untuk kompor. Yang ketiga, aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Yang selanjutnya, gas LPG sebagai bahan bakar kompor gas dan mesin pabrik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke perubahan bentuk energi. Energi tadi di awal sudah Bu Lulu sampaikan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi dapat kita rasakan tetapi tidak dapat kita lihat. Dan yang kita dapat lihat itu adalah perubahannya. Nah, perubahan bentuk energi dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Di sini Bu Lulu contohkan tentang yaitu ada anak ya, ada gambar pertama yaitu ada anak yang bermain layangan. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya apa? Energi angin menjadi energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua, ada seorang bunda yang sedang menyetrika baju. Bunda tersebut menggunakan energi listrik. Perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Dan seterusnya ya nak ya, sampai di contoh nomor 5 yaitu energi listrik. Energi listrik, ada seorang ibu yang sedang memblender. Ini energi yang digunakan adalah energi listrik. Terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Baik, kita lanjutkan ke energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang tidak cepat habis, bersifat dapat diperbaharui, serta tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Contoh energi alternatif ada energi surya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa energi surya ini didapatkan dari panas matahari ya nak ya, panas dan cahaya matahari. Energi matahari atau panas matahari dapat kita gunakan untuk energi listrik, kita dapat gunakan untuk diubah menjadi energi listrik, yaitu dengan bantuan alat yang dinamakan panel surya. Biasanya saat ini banyak dimanfaatkan untuk lampu-lampu merah nak. Di lampu merah atau di lampu-lampu pengatur lalu lintas itu sebagian besar sudah menggunakan energi surya sebagai energi listriknya. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin yaitu contohnya adalah untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yaitu dari gerakan air angin tadi ya nak ya, akan menghasilkan listrik yang kemudian dihubungkan ke turbin, dan turbinan tadi akan dihubungkan atau akan disambungkan ke rumah-rumah sehingga menjadi energi listrik. Yang ketiga energi air. Contohnya sama yaitu nak kincir air ya nak. Aliran air dapat menggerakkan kincir atau turbin. Kemudian dari turbin atau kincir tadi dihubungkan ke rumah-rumah menjadi energi listrik. Kemudian energi panas bumi. Kemudian energi biomasa. Nah, untuk energi biomasa ini, contohnya untuk energi biomasa itu ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol itu didapat dari singkong, dari tebu yang difermentasikan. Bioetanol ini sebagai pengganti bensin. Yang kedua, biodiesel. Biodiesel ini contohnya dapat didapatkan dari minyak jarak, minyak kelapa, minyak ikan, dan biodiesel ini sebagai pengganti solar. Yang ketiga, biogas. Biogas ini didapat dari kotoran hewan, limbah makanan. Nah, kotoran hewan atau limbah makanan tadi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk memasak. Gini nak proses pengolahan biogas. Proses pengolahan biogas dapat kita lihat pada skema ini ya nak ya. Ini ada kandang ternak, ada sapi yang mengeluarkan kotoran, kemudian kotorannya tadi ditampung, ya, tampung di sini. Di sini ada pengaduknya begitu ya.
kemudian masuk disalurkan di sini. Nah, sebegini ya jalannya ya Nak ya. Kemudian ke pipa saluran biogas, sampailah ke rumah-rumah yang dimanfaatkan sebagai pengganti gas untuk memasak. Baik, alhamdulillah kalian semua tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Kita ambil hikmahnya ya Nak ya, kita tidak usah mengeluh, kita ambil hikmahnya. Dengan kalian belajar di rumah, kalian semakin dekat dengan orang tua, semakin dekat dengan keluarga, melaksanakan ibadah bersama-sama, belajar bersama. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita, dan semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah dan kurangnya, Bu Lulu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.